Yo, what's up? Welcome to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hit 'em with Bersama gue impact. Denny Kamari dan di sini sudah ada our special guest star yaitu Pastor Billy Lantang. Dan kita lagi banyak diskusi soal revival, reformasi, perubahan gereja, terutama setelah di deconstruct dalam 2 tahun ini. Banyak masalah muncul. Ada gereja yang tutup banyak, nggak bisa recover. Tapi juga banyak yang baru-baru komunitas bermunculan. Saya bingung, anak umur 22 tahun bisa kemudian 50 orang di Zoom rutin loh. Ada banyak kebangunan rohani juga terjadi gitu kan. Nah di sisi lain kita ikut berkembang. Kita jadi lebih kritis. Barangkali dulu dengerin satu pendeta, YouTube kita dengerin 5 pendeta. Akhirnya kita nggak jadi ke gereja kita lagi, pindah gereja kita. Atau nggak kerja mana-mana, YouTube aja terus misalnya kan. Makin kritis juga. Nah di tengah-tengah di situ jemaat di-upgrade pemikirannya, pengalamannya. Mungkin relasinya juga sama Tuhan. Pendeta juga. Ada orang-orang yang memperlengkapi pendeta di situ. Di-upgrade. Nah kalau Pastor Billy melayani nih para pemimpin, para majelis, elders dalam bagaimana pengajarannya mereka. Saya ingin bahas satu hal hari ini tentang bahasa roh. Banyak orang tuh ya, satu bilang gini, gereja itu kagak ada bahasa rohnya. Gua nggak mau. Kurang ngangkat satu. Tapi ada satu gini, gara-gara bahasa roh dia nggak mau datang. Bagus, semuanya bagus, khotbahnya, tatanya, semua dia mengenal. Tapi gara-gara bahasa roh dia alergi setengah mati. Dikit bahasa roh, gua nggak cocok ke sono, ribut gitu ya. Nah jadi ada 2 begitu kan. Nah tentu ini juga jadi satu bahan yang mungkin diperbincangkan di pendeta ya. Karena mungkin sinode punya tata cara dan tata laksana, tapi kemudian ada isu ini nih bahasa roh. Ada orang tuh alergi banget, ada orang yang ketagihan banget. Nah pertanyaan saya yang paling mendasar tuh, emang masalah perbahasaan roh di dalam ibadah itu yang sangat krusial banget? Atau sebetulnya gitu loh ya. Nah itu tuh hal yang prioritas kesekian lah. Yang paling penting yang mesti kamu lihat tuh ini misalnya gitu loh. Ininya kamu nggak lihat gara-gara bahasa roh langsung kita cap jebret. Semuanya pasti kacau misalnya kan. Karena overrated gitu loh. Kayak dosa tertentu kan. Kalau orang sombong ya, korupsi ya, nyumbang ke gereja, nggak ada yang ribut loh. Tapi kalau dosa seks, wah ributnya setengah mati. Kita seringkali jadi bisa hilang gitu loh. Nah sekarang kalau bahasa roh juga gitu kan. Kayaknya tuh ini kalau udah bahasa roh tuh wah sedemikian wow atau sedemikian gitu kan ya. Gimana kira-kira Pastor Billy? Apakah ini satu hal yang benar-benar mesti jadi concern utama atau ada hal lain? Iya, ini unik sih karena ada gereja yang terbiasa bahasa roh, ada gereja yang tidak terbiasa, ada gereja yang mulai bahasa roh, ada juga gitu ya. Tiba-tiba mulai sedikit-sedikit bahasa roh dan seterusnya. Uniknya itu harus kita pahami apa yang juga Alkitab katakan pastinya kan ya. Ini kan karunia berbahasa roh. Banyak orang juga bingung kalau saya berbahasa roh tuh samanya apa sih sama saya dipenuhi sama Roh Kudus gitu kan. Nah, ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah dipenuhi sama Roh Kudus. Berbahasa roh itu karunia. Nggak semua orang dikasih karunia berbahasa roh gitu kan. Nah, itu kemudian Paulus juga jelasin. Dia jelasin kalau berbahasa roh itu juga ada 2 macam sebenarnya. Ada yang satu karunia berbahasa roh itu mengatakan bahasa asing seperti di Kisah Rasul pasal yang kedua. Itu kan bahasa asing mereka katakan. Dan ada orang-orang yang ada di luar dan mereka ngerti bahasanya mereka. Itu bahasa asing. Nah ada lagi bahasa yang kita tidak ngerti, manusia tidak ngerti. Ya, yang biasa kita dengar di gereja. Nah dari dari bahasa roh yang kita tidak mengerti ini ada 2 kategori lagi sebenarnya. Itu kalau saya selalu bilang itu bahasa roh yang memang harus kita alami sendiri karena Paulus katakan bahasa roh itu untuk edify kita. Untuk menguatkan kita gitu, untuk mengeluarkan seruan-seruan hati kita yang tidak bisa kita ucapkan. Kan banyak orang yang misalnya sangat sedih, nggak bisa berdoa, justru roh yang berdoa kepada Tuhan. Nah itu kita lakukan sendiri. Nah yang kedua, kalau dilakukan di depan jemaat, itu Paulus mengajarkan harus ada yang menafsirkan gitu. Jadi kalau nggak ditafsirkan, ya akan membuat justru kegaduhan katanya gitu. Nah itu mungkin yang terjadi sampai-sampai tadi dikatakan orang-orang sampai nggak mau ke gereja lagi karena
seolah-olah di dalam kupingnya, telinganya mereka gaduh gitu. Kecuali ada yang menafsirkan gitu ya. Kembali lagi ini semuanya kepada kebijaksanaan gereja masing-masing. Tapi yang Alkitab katakan seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya kalau saya katakan bahasa akal budi, akal pikiran. Di mana satu gereja semuanya bahasa rohnya sama gitu. Ketika ditanya, emang kamu pernah terima baptisan bahasa roh? Gak pernah Kak, ngomongnya gitu loh. Kamu kok tadi ngomong kayak seperti itu? Ya karena nyamain aja teman-teman yang lain dan jadinya akhirnya sama gitu bahasanya gitu. Padahal kan setiap orang kalau dapat baptisan Roh Kudus yang bahasa yang tidak dimengerti biasanya ya beda-beda lah gitu. Jadi ya akhirnya saya mulai kasih tahu juga, janganlah kayak begitu. Kamu ngapain sia-sia dong kamu kayak seperti gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu diluruskan di dalam gereja sebenarnya. Tidak salah, tapi dianjurkan sama Paulus lebih baik jangan gitu loh. Kalau tidak ada yang tafsirkan gitu loh. Karena akhirnya orang jadi bingung akhirnya. Gitu. Jadi saya ngerti sih sampai kalau ada orang-orang yang mengatakan saya nggak mau lagi ke sana deh. Karena mungkin kesannya gaduh bagi dia gitu. Iya. Yang menarik kan jarang sekali ada penafsir bahasa roh. Iya, Jarang kan? betul. Kalau dulu kan orang lagi kebaktian, tiba-tiba satu orang berdiri berbahasa roh, lalu orang lain berdiri menafsirkan artinya. Tapi hari ini jarang kan? Ini menarik nih. Kalau Tuhan kasih karunia bahasa roh, tapi Tuhan tidak kasih karunia menafsirkan, lalu buat apa karunia itu? Mungkin tandanya menurut saya yang pertama adalah buat nguatin orang itu, edifying. Berdoa dengan kita pun nggak bisa ngomong gitu loh. Roh yang berkata-kata di dalam kita ngomong. Terus kenapa nggak yang menafsirkan nggak banyak? Mungkin karena finalitas Alkitab ya. Berita udah komplit kok di Alkitab. Nggak usah ditambahin yang lain pun udah ada lah di sini gitu ya. Meskipun tentu nggak ada hal-hal mikro kecil buat setiap zaman. Tapi all you need in this life and afterlife udah cukup. That's why yang menafsirkan nggak usah terlalu banyak lagi gitu ya. Tapi artinya karunia yang kita miliki sekarang itu lebih banyak. Tuhan sayang sama kita. Di tengah kita ini sekarang punya air mata yang gak bisa lagi dibahasakan. Tuhan kasih itu buat kita, kasih kita kelepasan segala macam. Nah, jadi jangan justru dipakai buat kesombongan ya. Itu kan hiburan Tuhan ya. Lu nggak bisa, lu kurang rohani gitu ya. Boleh kita minta, boleh kita nanti, tapi namanya karunia kan karisma ada yang dikasih, ada yang dikasihnya beda kan ya. And that's okay gitu kan. Ada pas kepenuhan roh dia bisa, tapi minggu depannya udah nggak bisa, nggak apa-apa. Kepenuhan roh di waktu itu. Tapi kalau karunia terus dia bisa punya terus ya. Itu kebaikan Tuhan buat nunjukin buat orang-orang yang nggak percaya, tapi buat kita juga yang sering kali tuh kehilangan iman, capek, ragu, bisa bergaul dengan intim lewat berbahasa roh itu ya. Dan yang jarang lagi yang kedua tuh bahasa asing itu ya. Nggak pernah lagi bahasa roh itu keluar bahasa Jerman gitu nih. Ukraina, orang di Ukraina bisa ngerti. Jarang juga nih hari ini. Mungkin karena sekali lagi finalitas Alkitab udah ada. Jadi yang kita punya glossolalia, senolalia atau bahasa asing, kriptolalia itu ya. Seno kan asing ya, seno bahasa asing itu ya. Jadi udah lebih jarang hari ini ya. Oke, menarik sekali. Jadi yang menarik adalah ketika kita mengukur sesuatu terlalu dini soal bahasa roh. Tadi Pastor Billy sebutkan ada glossolalia atau kriptolalia, bahasa yang nggak bisa dimengerti oleh manusia. Mungkin bahasa malaikat, bahasa di sorga. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman lama saya namanya Domingus. Dia kalau pernah dengar dulu kesaksiannya, dia itu sempat mati dan sampai ke surga lah ya. Nah, teman saya ini kemarin ngobrol-ngobrol, dia bilang waktu dia lagi jalan sama malaikat, 5 malaikat, itu 5-5-nya berbicara bahasa yang sama sekali dia nggak ngerti, gitu. Jadi waktu dia cerita itu, saya mungkin kemarin sempat berpikir mungkin itu adalah bahasa-bahasa yang mungkin diucapkan ketika ada karunia bahasa roh, bahasa sorgawi yang luar biasa yang kita nggak ngerti. Saya tanya sama dia, kamu ngerti nggak yang mereka ucapkan? Sama sekali tidak. Dan sama-sama seperti mirip-mirip bahasa roh, seperti begitu katanya. Ya kita bisa asumsikan ya itu bahasa sorga lah pastinya. Pastor Domingus ini bisa bahasa roh nggak? Bisa bahasa roh. Tapi beda sama di sorga. Beda. Tapi mirip-mirip katanya. Mungkin surganya gitu. Ada banyak suku ya? Ya mungkin juga atau dialek. Iya. Oh gitu ya. Makanya unik kan kalau kayak begitu kan kita tetap tidak bisa ya satu sisi juga janganlah hakimi juga gereja-gereja yang bahasa roh atau apa, janganlah, semua punya tata ibadah masing-masing ya kan, hormatilah tata ibadah masing-masing. Tapi satu hal juga
kembalilah mengacu kepada Alkitab. Bahkan Paulus katakan ketika ada di dalam jemaat yang bisa menafsirkan, jumlahnya nggak banyak loh, 3 orang gitu. Jadi dia nggak pernah bilang dalam jumlah yang banyak, nggak. Karena ya sekali lagi, siapa yang tahu nanti akan ada tafsirkan, ya kan, gitu. Jadi akhirnya jangan sampai membuat kegaduhan bagi orang-orang yang mungkin tidak terbiasa sama hal-hal seperti itu. Gitu. Kayak teman saya waktu itu, seorang yang baru terima Yesus, masuk ke dalam sebuah gereja. Waktu ditanya apa yang kamu nggak suka dari ibadah itu, dia bilang tentang bahasa roh. Dari semua dia suka, tapi dia bilang itu tadi yang pas ngomong-ngomong aku nggak ngerti itu, aku kenapa itu apa ya? Terus aku rada-rada nggak enak ya dengarnya gitu. Kayak gitu. Itu teman-teman sendiri yang datang ke gedung gereja waktu baru terima Yesus. Justru itu yang dia nggak suka, gitu loh. Bisa jadi. Iya. Karena bagi dia asing dan apa sih itu maksudnya apa sih gitu. Dia mempertanyakan. Sementara yang lainnya dia enjoy, gitu. Jadi ya. Selalu apa yang dikatakan Alkitab itu yang paling benar sih. Jadi kembalilah ke apa yang Alkitab katakan sebenarnya. Betul. Jadi bukannya berlomba mendapatkan karunia itu untuk kelihatan wah. Iya. Kalau aku lead singer, lead WL, masa aku nggak bisa bahasa roh? Ya udahlah gitu kan ya. Kalau WL kan kayaknya harus gitu ya bisa. Atau kita seorang pemimpin yang tinggi, kok kakak nggak bisa? Kita minder. Karena yang paling penting dari karunia itu, dari karisma itu adalah karismata kan. Bagaimana itu dipakai buat membangun tubuh. Yes. Dipakai untuk membangun dunia ini, semuanya sudah dipercayakan di bawah kita ini ya. Seperti Kejadian 1:28. Alright, menarik sekali ya. Jadi selama pelayanan dan itu semua, ini justru bukan jadi isu yang terbesar menurut Pastor ya? Sebenarnya sih tidak ya, selama ini mungkin di kalangan kami hamba Tuhan juga ya, kalau di kalangan saya lah pasti ya, jarang dibahas sih sebenarnya. Cuman saya selalu berusaha mengingatkan, kalau kamu sampai harus bahasa roh di atas mimbar, seperti saya juga sesekali bahasa roh di atas mimbar, itu untuk keperluan saya sebenarnya. Karena ketika saya meminta dikuatkan sama Tuhan, saya juga berbahasa tidak terlalu keras untuk menguatkan saya, kemudian saya lanjutkan dengan doa di mana jemaat bisa mengerti. Iya. Kalau mau mulai khotbah atau apa gitu, saya minta Tuhan kuatkan dengan urapan yang baru, saya keluar bahasa roh saya gitu. Tapi untuk edify saya, untuk menguatkan saya gitu. Iya. Gitu. Jadi saya juga tidak berusaha untuk keras-keras untuk orang dengar ya, tapi ya jemaat dengar. Tapi mereka tahu itu saya mungkin sedang kasih tahu buat diri saya sendiri gitu. Karena menarik juga, ada beberapa gereja yang biasa berbahasa roh, tiba-tiba ada peraturan baru. Tidak boleh ada bahasa roh selama PW sampai semua. Pengkhotbah sih mungkin nggak dikasih tahu ya. Semua tidak boleh. Kalau doa sebelum naik panggung mimbar boleh lah. Doa pas mereka doa kumpul kan ya. Tapi pas udah naik nggak boleh sama sekali. Ada yang melakukan perubahan-perubahan gitu kan, satu dan lain hal. I see. Iya. Carilah karunia kita masing-masing yang berbeda. Dan waktu dapetin itu pakai buat ngebangun. Tuhan kasih buat kita ngebangun diri kita karena dia sayang sekali sama kita. Tapi jangan lupa semua yang kita terima itu titipan. Kita responsible sebagai steward, pengelola buat pakai karisma menjadi karismata, mengobati dan membebat luka dunia yang sedang sakit saat ini. Baik mereka orang percaya maupun segala agama, baik mereka manusia ataupun segala ciptaan. Kita ada di generasi ini memakai karisma yang Tuhan berikan untuk menjadi karismata. So, gue Denny Gamadi bersama Pastor Billy Lantang. This is Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Awoo!